Masih bersama kami di Presisi Utama. Apresiasi tinggi kembali diterima oleh Polri atas kerja keras memberantas peredaran narkoba. Kali ini dari Ketua Umum Pemuda Persatuan Umat Islam, Ujang Palahuddin As-Sopari. Apresiasi itu disampaikan pada kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia bersama Kapolri. Ketua Umum Pemuda Persatuan Umat Islam atau PUI, Ujang Palahuddin As-Sopari memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas keberhasilannya mengungkap dan memusnahkan 2,1 ton narkoba selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Ia mendukung langkah Polri dalam memberantas narkotika. Ujang Palahuddin menegaskan bahwa bahaya narkoba dapat merusak generasi bangsa, sehingga harus diberantas bersama masyarakat dari hulu ke hilir. Kami dari Pemuda PUI sangat mengapresiasi dan berharap untuk terus memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi khususnya di Indonesia, karena kita paham betul bahwa narkoba ini dapat merusak generasi bangsa dan kita siap bersinergi, terutama PUI di bawahnya banyak lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi. Insya Allah kita jaga semua jamaah kita, khususnya pemuda-pemudi Indonesia, semua siswa dan siswi Indonesia dari jeratan bahaya narkoba. Karena bagaimana mungkin pemuda ini adalah generasi penerus bangsa, jangan sampai dirusak oleh narkoba. Kita sama-sama bersinergi dengan Polri, insya Allah siap untuk sama-sama memberantas narkoba, agar betul-betul narkoba ini dimusnahkan dan segala bentuk penyelundupan dari mulai hulu ke hilir kita berantas sama-sama insya Allah bersama. Ujang Palahuddin juga memberikan dukungan penuh kepada Polri untuk terus bersemangat dalam memberantas narkoba, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk organisasi kepemudaan dan lembaga pendidikan. Ujang juga menegaskan, Pemuda PUI siap mendukung program Polri dalam mengakselerasi pencapaian Asta-Cita Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Satres Narkoba Polres Gayo Lues Polda Aceh kembali menorehkan keberhasilan dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kali ini petugas berhasil mengungkap jaringan pengedar yang melibatkan seorang ibu dan anak serta menangkap penanam sekaligus pemilik ladang ganja. Polres Gayo Lues Polda Aceh melakukan pengungkapan narkoba dengan barang bukti mencapai puluhan kilogram ganja kering dan ratusan batang tanaman ganja di kawasan pegunungan. Kapolres Gayo Lues AKBP Hirowo melalui Kasatres Narkoba Ibtu Bambang Hermansyah Putra Pelis menegaskan penangkapan dilakukan berturut-turut pada Senin 27 Oktober 2025, Selasa 28 Oktober 2025, dan Kamis 30 Oktober 2025 di 3 lokasi berbeda. Lokasi tersebut diantaranya Jalan Lintas Gayo Lues Aceh Tengah, dekat Kafe Puncak Godang Desa Pantan Cuaca, Desa Uring Kecamatan Pining, serta kawasan pegunungan Desa Uring. Dari hasil operasi, polisi menyita 16,5 kg ganja kering terdiri dari 1 karung goni putih merah berisi 10 kg, 1 tas hitam merek Polo berisi 5,4 kg, dan 1 karung putih kuning berisi 1,1 kg. Selain itu, diamankan 1 unit sepeda motor, 1 unit telepon genggam, serta lahan ganja seluas sekitar 1 hektar berisi 400 batang tanaman ganja setinggi 2-3 meter. 3 pelaku berhasil diamankan dengan peran berbeda. Mereka adalah A, 35 tahun, perempuan, buruh bangunan, warga Belang Penyangkan, Uning Sepakat, Dabun Gelang, berperan sebagai pengedar. J, 19 tahun, laki-laki, pelajar, anak kandung A, turut berperan sebagai pengedar. Dan S alias G 45 tahun, laki-laki, petani warga Umah Rata, Uring, Pining sebagai penanam dan pemilik ladang ganja. Dari Humas Polres Gayo Lues Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV.
Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti memberikan apresiasi terhadap Polri karena telah berhasil mengungkap jaringan penipuan online internasional. Hal tersebut disampaikan pada saat konferensi pers pengungkapan di Polda Metro Jaya. Manajer Madya Satgas Pasti, Aditya Mahendra memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Polri karena telah berhasil mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional yang mencakup 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Kami dari Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap upaya Polda Metro Jaya dalam menangani kasus penipuan sampai dengan pengungkapan dan penangkapan. Kami juga senantiasa siap berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani laporan scam yang diterima. Aditya Mahendra menegaskan terdapat tren jumlah laporan korban scam semakin meningkat di periode Oktober ini. Sebanyak 297.217 laporan dengan total kerugian sebanyak 7 triliun rupiah. Sebagai catatan, pada Jumat 31 Oktober 2025, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang tersangka kasus scam online yang membuat korban rugi sebesar 3,6 miliar rupiah. Selain itu, fakta baru terkuak 3 orang pelaku yang diamankan tergabung ke dalam jaringan internasional yang di dalamnya tergabung ke beberapa negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Kamboja. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Polres Boyolali bergerak sigap menangani insiden terbakarnya sebuah bus di kilometer 480B ruas tol Semarang-Solo pada Sabtu malam 1 November 2025. Kapolres Boyolali AKBP Roshid Hartanto memimpin langsung penanganan di lokasi bersama jajaran Satlantas dan unit laka. Berkat kesigapan sopir, petugas, dan warga sekitar, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa korban jiwa. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik pada bagian mesin. Kapolres Boyolali menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan mengimbau pengemudi agar rutin memeriksa kondisi kendaraan sebelum beroperasi. Laporkan dari Polres Boyolali, tepatnya di tol kilometer 481B yang menuju ke arah Salatiga. Saat ini terjadi 33 laka lantas, satu bus penumpang terbakar di pinggir jalan tol, namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Semua penumpang sudah dievakuasi ke bus yang ada di depannya, dan saat ini pemadam sedang dalam proses pemadaman. Dan untuk anggota lalu lintas yang PJR yang ada di jalan, mempercepat jalur yang dilewati oleh pengemudi yang lain karena ini sangat membahayakan, sehingga tidak ada pengemudi yang boleh melihat dan menyaksikan terbakarnya bus ini. Selain karena masih ada potensi untuk terjadinya rembetan, maka hambatan di tol ini juga bisa menimbulkan laka lantas. Sehingga dengan demikian, kami dari Polres Boyolali saat ini fokus kepada pengamanan lokasi dan membantu dalam pelancaran arus lalu lintas serta pemadaman kendaraan bus tersebut. Terima kasih, 813 tetap semangat.
proses pemadaman alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dan saat ini masih proses pendinginan untuk bagian dalam. Adapun penyebab tadi berdasarkan hasil wawancara dengan supir dimungkinkan karena konslet di bagian mesin belakang. Karena tiba-tiba penumpang mencium bau pahit, ya untuknya supir memutuskan untuk berhenti di bahu jalan dan kemudian mematikan bus. Dan pada saat ke belakang sudah timbul api yang ada di belakang dan bisa dipadamkan dengan apa namun tidak bisa. Jadi kemungkinan penyebab ini karena konsleting. Alhamdulillah untuk penumpang semua bisa dievakuasi, namun sebagian barang-barang masih ada di dalam bus dan ikut terbakar bersama bus. Di wilayah Poso, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya terus melakukan upaya pembinaan dan deradikalisasi melalui pendekatan humanis dan empati. Satgas menggelar kegiatan Sambang Kamtibmas serta menyalurkan bantuan sosial kepada para ex-narapidana terorisme yang kini dikenal sebagai sahabat perubahan. Upaya menjaga harmoni dan perdamaian di Tanah Suntu, Maroso terus dilakukan melalui pendekatan yang persuasif dan juga berkelanjutan. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya menggelar kegiatan Sambang Kamtibmas serta penyaluran bantuan sosial bagi para ex-narapidana terorisme di wilayah Poso. Kegiatan tersebut berlangsung serentak di 4 pos Kamtibmas, meliputi Pos Tabalu, Masamba, Taman JK, dan juga Kalora. Sebanyak 19 ex-napiter di berbagai desa, termasuk Tabalu, Kasiguncu, Mapane, Uralulu, dan Taman Jengka, menerima bantuan sembako dari personel Satgas. Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya, Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya deradikalisasi yang humanis. Polri hadir sebagai sahabat masyarakat, bukan hanya menjaga keamanan. Bantuan sosial yang diberikan tidak sekedar wujud perhatian, tetapi simbol dari semangat rekonsiliasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Polri terus berupaya menjaga stabilitas keamanan jangka panjang melalui pendekatan empatik dan pemberdayaan masyarakat. Selama kegiatan, personel Satgas juga berdialog dengan para sahabat perubahan untuk mendengar aspirasi serta memberikan dukungan moral dalam proses adaptasi sosial. Pendekatan komunikatif ini menjadi salah satu sarana untuk mempererat hubungan antara aparat dan juga masyarakat. Kehadiran Satgas Madagoraya mendapat sambutan hangat. Salah satu penerima bantuan Ustadz Reza mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Reza mengucapkan banyak terima kasih atas paliatif yang diberikan oleh Satgas Madagoraya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini memberi manfaat kepada diri saya dan keluarga saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan sosial yang terus dilakukan, Satgas Madagoraya berharap hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat semakin kuat. Pendekatan humanis menjadi kunci untuk menjaga perdamaian di Bumi Sintu, Maroso Poso. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.